Kalau melihat rangkuman video tadi, bisa dibayangkan bagaimana perjuangan Adi Dunanda dan Evan Askam meliput sebuah kejadian untuk disampaikan ke penonton CNN Indonesia. Selain Adi dan Evan, kami juga memiliki kisah dari produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani bersama foto jurnalis Dwi Agung dan Urip Handoyo yang meliput ke lokasi pasca bencana di Aceh. Selama 3 pekan berada di Aceh, kami melihat langsung betapa banjir bandang ini menghancurkan tanah Serambi Mekah. Rumah rata dengan tanah, perkampungan hancur tak bersisa, hingga pondok pesantren yang dikepung gelondongan kayu. Para korban banjir harus bertahan dari kelaparan berhari-hari sebelum datangnya bantuan. Namun di tengah kondisi makan yang serba sulit, para pengungsi banjir masih bisa memikirkan perut kami. Mereka justru membagi makanan milik mereka yang tak seberapa untuk kami para jurnalis. Hingga membuat saya dan fotojurnalis Urip Handoyo tak kuasa menahan tangis. Jadi kita tadi dari rumah sakit, keliling rumah sakit. Terus sempat dikasih biskuit sama salah satu penyintas dan itu Mas Yoyo, Mas Yoyo jangan nangis, aku juga ikutan nangis. Kameramenku nangis karena di situasi kayak gini tuh masih lihat warga saling bantu, saling gotong royong. Saat bertugas di tengah kondisi pasca bencana seperti ini, kami makan apa yang bisa kami makan. Tak jarang, kami ikut makan bersama para korban di tenda pengungsian. Rasa lelah juga tak kami pungkiri, sering datang menyergap. Kalau sudah begini, bisa sekejap saja memejamkan mata, sudah cukup. Menjadi saksi hancurnya Aceh pasca banjir, korban-korban yang kehilangan harta benda dan keluarga, korban-korban yang kelaparan, bantuan yang sempat sulit didistribusikan, membuat rasa emosional kerap tak terbendung. Dari pagi ketemu pagi, memberikan upaya yang terbaik agar saudara-saudara kita, terutama di tempat-tempat terisolir, bisa mendapatkan makanan, pakaian, dan juga obat-obatan. Irin Wardani, Dwi Agung, Banda Aceh. Selanjutnya kita ke Irin dan Adi untuk mendengar bagaimana cerita di lapangan, bagaimana sulit yang menerjang akses yang sulit, kendala teknis hingga berteman dengan lelah. Nah, saya ke Irin terlebih dahulu. Irin, kalau tadi Adi bilang bahkan liputan itu bisa terprosok mobilnya ya, karena jalur yang sangat curam, kemudian banyak reruntuhan. Irin gimana nih, mengalami hal serupa nggak ketika melakukan liputan? Iya Yuda, kalau Adi sempat terperosok mobilnya, kami baru saja mengalami hal tersebut di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Tepatnya kami tadi mau menuju ke wilayah Desa Sekerak. Itu sebenarnya jalurnya kalau di jalur normal itu sudah cukup baik, tapi sayangnya hujan yang sudah 2 malam ini datang di Kabupaten Aceh Tamiang, lumpurnya yang masih tebal seperti itu, sehingga perjalanan kami ke Desa Sekerak untuk melihat kondisi jembatan dan juga pengungsi di sana yang sebenarnya hidupnya juga masih sangat memprihatinkan. Rumah-rumahnya seperti ini, Yuda, seperti ada di belakang saya. Mereka tinggal di tenda seadanya, sehingga tadi perjalanan menuju Desa Sekerak untuk menunjukkan kepada Yuda, Mas Al, Adi, dan juga pemirsa CNN Indonesia TV itu bahwa sudah 3 minggu Kabupaten Aceh Tamiang progresnya itu masih belum signifikan, lumpur masih di mana-mana, dan itu pengalaman pertama saya mobilnya terperosok saat liputan. Biasanya kalau mobil terperosok kan mobil off-road ya Yuda ya, itu juga kalau lagi liburan atau liputan santai gitu, tapi ini kita mau mencari berita, menunjukkan kenyataan kepada publik kondisi Aceh Tamiang di memasuki minggu ketiga ini, ternyata kami mengalami kendala juga. Nah, tapi yang hebatnya Yuda, di tengah kesulitan itu warga Aceh, masyarakat Aceh
yang juga merupakan penyintas, yang hidupnya juga masih susah, yang makannya, ini jujur ya Yuda ya, distribusi makanan tuh belum merata sama sekali. Itu juga mereka masih membantu, mereka mencarikan kami tali tambang, kemudian mengaba-abain atau memberi arahan jalan mana yang harus kami ambil, supaya tidak terjerembab lagi atau tidak terperosok lagi. Karena ini kalau bisa dilihat hujan, dan yang justru mengkhawatirkan sebenarnya, ya kalau kondisi hujan kayak gini, saudara-saudara kita yang di pengungsian, pasti tambah susah lagi hidupnya, kehidupannya. Yuda. Ya Irin, tadi ada liputan Anda begitu menyentuh saya dan juga pasti pemirsa CNN dan Mas Alfian di studio terkait bagaimana dalam kondisi susah saudara-saudara kita di Aceh itu masih berbagi makanan. Tadi Irin juga katakan dalam kondisi terpelosok mereka juga susah, mereka membantu mobil itu. Aduh, begitu menyentuh kami. Apa semangat itu yang Irin lihat dalam 3 minggu ini? Wah, itu benar. Itu yang tidak bisa saya tahan ya Yuda ya, tangisannya setiap kami meliput. Waktu itu hari pertama kami, saya 2 minggu sebelumnya. Challenge-nya para penyintas itu luar biasa. Cuma ketika ke Tamiang ini jauh lebih intens lagi saya berinteraksi dengan para penyintas. Kami pergi ke rumah sakit RSUD Tamiang. Secara personal, menurut saya, rumah sakit itu memang harus difungsikan dalam waktu cepat karena bencana, kemudian nanti ada wabah dan segala macam. Jadi rumah sakit adalah salah satu yang harus jadi perhatian kita semua. Jadi saya dengan fotojurnalis saya pergi ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Di situ diajak berjalan-jalan dengan dokternya, Dr. Eka Sakti, yang merupakan koordinator lapangan. Karena memang benar-benar lumpuh, rumah sakitnya lumpuh, nakes-nakesnya, dokter-dokternya juga menjadi penyintas, harus juga belum bisa dihubungin beberapa di antara mereka, sehingga membutuhkan para tenaga kesehatan dari luar Aceh, dari Sumatera Utara, bahkan ada yang dari Sulawesi Selatan, seperti itu. Ada yang dari Jogja juga. Nah, ketika di beberapa bagian kami temukan, ditunjukkan oleh Dr. Eka Satria, satu bangunan yang tinggi, lantai 3 atau lantai 4, saya lupa, lantai 3, yang belum jadi di rumah sakit. Di situ kami sempat bercengkrama dengan para penyintas. Nah, kalau Mas Yoyo terharunya karena seorang single mom ini. Ya, nah ini juga jadinya terharu ya. Ketika Mas Yoyo, Mas Urip Handoyo, foto jurnalis saya, mengusap-usap mengacak-acak rambut, itu bocah-bocah itu, 2 bocah kecil itu usianya kalau tidak salah 3 tahun dan 6 tahun. Ibunya terharu nangis gitu dan mengatakan bahwa ini pertama kalinya anaknya bisa merasakan kehadiran bapak walaupun itu dari seorang asing ya. Kami tiba-tiba dikasih biskuit. Kami udah turun tuh ke bawah ke mau balik lagi ke rumah sakit ke arah IGD, tiba-tiba dia kejar kami terus memberikan kami biskuit kelapa. Yang itu memang sebenarnya favorit saya ya Yuda ya. Nah, kami berkali-kali menolak, tapi satu kata-katanya itu yang kami pernah ngerasain lapar. Kami tidak mau kakak-kakak ini kerja dalam kondisi lapar. Kami pernah tidak makan 3 hari gitu. Ada yang bahkan tidak makan 4 hari. Pokoknya terima kasih sudah meliput kami. Kalau tidak ada kakak-kakak ini, mereka ibu itu merujuk kepada kami berdua. Pasti tidak ada yang tahu tentang kondisi kami. Terima kasih sudah jadi jurnalis, sudah memberitakan tentang kami. Itu makanan dikasih. Wah, itu tuh rasanya geter banget tidak. Mas Yoyo nangis di balik. Karena ya sekali lagi dia bilang, ini apa ya? Padahal kan mereka lebih butuh ya Yuda ya. Itu satu. Terus kemarin kami ini beberapa kali sih Yuda, tapi memang sangat membekas. Mereka memastikan kami makan habis meliput ke pengungsian gitu. Mereka memastikan kami makan, kami harus makan gitu. Karena mereka bilang ini susah makanan di sini. Padahal kan kami tinggal, kalau buat kami ya, kami punya ya ada roti lah di mobil, ada biskuit lah di mobil, ada air mineral. Tapi kalau mereka kan makanan dari bantuan ya.
mereka yang harus lebih makan lebih banyak, butuh kalori, butuh makanan yang bergizi gitu. Tapi masih mikirin kami, kayak kemarin kami ke desa Lintang Bawah, kota Lintang Bawah, yang desanya habis tidak tersisa lagi wilayahnya. Padahal kalau dilihat dari map itu, dari gambar-gambar kita pakai Google Image itu kota cantik banget. Lampu-lampu kalau malam, dia berada persis di bawah jembatan yang kemarin sempat dikunjungin oleh Prabowo terakhir ketika ke Kabupaten Aceh Tamiang. Itu cantik sekali kotanya, tapi sekarang sudah tidak tersisa sama sekali. Mereka nyariin kami makan, Yuda, memastikan kami makan, bahkan roti terus kue disajikan di piring cantik gitu, jadi kayak kita dijamu, disuguhin jamuan yang sangat layak gitu. Itu yang bikin kayak kok gini ya, maksudnya bukan gini yang dalam arti gimana ya Yuda ya, tapi kok mereka hatinya besar sekali, masih mikirin orang. Nah, mereka juga bilang ada beberapa saudara-saudara mereka di beberapa wilayah itu tidak bisa disentuh bantuan. Jadi ketika ada bantuan turun dari mobil, dari relawan, mereka ambil, kemudian mereka bagi-bagi. Mereka bagi-bagi lagi. Jadi mereka memang kalau kita lihat di jalan-jalan itu mereka ngambil, mereka tidak numpuk, mereka tidak makan sendiri bantuan itu. Tapi kemudian mereka bagi-bagi dengan warga sekitarnya. Jadi rasa kemanusiaannya orang Aceh luar biasa sih. Baik. Irin, saya begitu bisa merasakan Mas Alfian juga dari tadi seperti merasakan begitu dalam sekali emosi yang tercipta di sana dan bagaimana orang-orang di Aceh juga memberikan atensi dan perhatian buat rekan-rekan jurnalis yang meliput